Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Kita berjumpa kembali dalam program Janji Manis. Puji Tuhan. Sebelum kita dengarkan pesan-pesan Tuhan, mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menerima pesan-pesan yang daripada Engkau. Mari berbicara melalui bibir hamba-Mu ini Tuhan. Sampaikan kebenaran-Mu Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan, bagi setiap pemirsa Janji Manis Tuhan dari Sabang sampai Merauke Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Allah. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Puji Tuhan, bahwa firman Allah secara kontekstual berbicara kepada bangsa Israel, di mana pada waktu itu bangsa Israel ada dalam suasana kondisi yang terancam akibat perilaku daripada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang akan menjajah bangsa Israel ini. Tetapi di tengah situasi yang terancam, Allah tetap memperhatikan, Allah tetap peduli, Allah tetap menyatakan kasih-Nya dan pesan-pesannya bagi mereka. Dan kebenaran ini Allah sampaikan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel pada waktu itu. Namun demikian, bahwa pesan Tuhan ini bukan hanya berlaku pada masa itu, sampai sekarang ini, bahwa pesan ini menjadi pesan profetik yang Allah sampaikan kepada seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan, bahwa firman Allah yang kita akan belajar bersama-sama untuk kita mengerjakannya di dalam Tuhan berjudul berkat spesial bagi umat Allah. Berkat spesial bagi umat Allah. Allah memberikan sebuah berkat spesial bagi umatnya. Bahwa melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya akan menyampaikan 2 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah di dalam bagian pertama firman Allah berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Berkat spesial pertama yang Allah mau berikan kepada bangsa Israel pada waktu itu adalah berkat keselamatan kekal. Kita tahu bahwa Allah memperkenalkan diri kepada manusia melalui bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi bangsa yang dikasihi Allah. Sebab itu Allah tetap berbelas kasih kepada bangsa ini dan mengulurkan tangannya bagi bangsa ini agar berkat keselamatan yang daripada Allah ini tetap berlaku bagi umat Allah. Namun bahwa respon bangsa ini tidak turut dengan kehendak Tuhan. Mereka menolak kemurahan hati Allah yang memberikan keselamatan kekal bagi mereka. Kita tahu bahwa melalui perjanjian Abraham, Allah menyatakan karya keselamatannya bagi manusia. Bahwa melalui Abrahamlah firman Allah berkata seluruh bangsa di muka bumi akan diberkati. Melalui keturunan Ishaklah bahwa perjanjian keselamatan Allah akan dinyatakan, akan diberikan kepada seluruh umat manusia. Dan ini menjadi sejarah yang tidak akan terlupakan sepanjang masa
Dan ini menjadi pesan profetik Allah bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, agar mereka meresponi berkat keselamatan yang Allah berikan kepada manusia di muka bumi ini. Bahwa di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah kepada bangsa Israel, di tengah kondisi yang carut marut, Allah tetap mengulurkan tangannya. Allah hendak meneguhkan perjanjian kekalnya dengan bangsa ini. Tetapi ayat akhir di dalam Yesaya 30 ayat 15 dan dikatakan, tetapi mereka enggan. Mereka menolak uluran kasih Allah. Padahal bahwa berkat spesial yang Allah berikan ini adalah sungguh-sungguh sangat mahal harganya. Berkat keselamatan kekal yang Allah sediakan, yang Allah berikan kepada bangsa ini. Tetapi mereka menolak. Kita tahu bahwa berkat keselamatan kekal ini kemudian menjadi milik semua bangsa di muka bumi, barang siapa yang percaya kepada Kristus Tuhan. Puji Tuhan, pemirsa yang dikasih Tuhan, firman Allah berkata dalam bagian dengan bertobat dan tinggal Dia, kamu akan diselamatkan. Banyak kali setiap kita yang percaya di dalam Tuhan berkata, yang penting percaya sudah cukup, yang penting percaya sudah beres, pasti diselamatkan. Tetapi firman Allah menyatakan kepada kita, dengan bertobat dan tinggal diam, maka kamu akan diselamatkan. Jadi percaya saja tidak cukup. Engkau perlu bertobat, ya. Engkau perlu berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Ya, di dalam King James Version ditulis kata return. Ya, kata bertobat ditulis dengan kata return yang artinya kembali. Dan maksud bahwa Tuhan menghendaki kita kembali kepada jalan Tuhan. Kita melalui jalan yang Allah bukakan bagi kita. Panggilan Allah bagi bangsa Israel untuk kembali ke jalan keselamatan yang Allah sudah berikan kepada bangsa ini. Mereka responi dengan dingin, dengan tawar, sehingga mereka menganggap berkat keselamatan tidak penting bagi kehidupan mereka. Mereka lebih mempertahankan pendirian mereka sendiri. Mereka lebih mempertahankan keinginan mereka sendiri yang pada ujungnya adalah kebinasaan. Mereka tidak bertobat. Tetapi biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita semua yang percaya di dalam Tuhan, bahwa keselamatan Tuhan berikan kepada kita, berkat spesial bagi umat Allah. Dan bagaimana kita mempertahankan berkat keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, maka kamu akan diselamatkan. Dengan kita kembali ke jalan Tuhan, kita berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan, tinggal diam di dalam kebenaran Allah, berarti kita mau melakukan kebenaran Tuhan yang telah Tuhan ajarkan dan perintahkan kepada kita, seperti Tuhan ajarkan dan perintahkan kepada bangsa Israel. Bahwa Tuhan kehendaki keselamatannya kita terima di dalam Tuhan, kita kerjakan, ya, dengan kita tinggal diam dalam kebenaran Tuhan. Kita kerjakan setiap kebenaran Tuhan, setiap ajaran-ajaran yang sudah kita terima dari banyak hamba-hamba Allah, biar kita kerjakan dengan segenap hati bagi Tuhan. Lalu yang kedua, berkat spesial yang Allah berikan bagi umat Allah, yaitu berkat penyertaannya. Puji Tuhan, pemirsa yang dikasih Tuhan, bahwa bagian kedua dalam ayat ini, di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak
kekuatanmu. Sebuah pernyataan yang Allah sampaikan, sebuah pesan yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel untuk menolong mereka dari masa-masa yang sulit, untuk membawa mereka keluar dari masa-masa yang sangat-sangat berbahaya bagi mereka, di mana mereka terancam dianiaya, terancam masuk di dalam pembuangan. Tetapi Allah masih mengulurkan tangannya bagi bangsa yang dikasih Allah ini, agar mereka mau mendengarkan pesan-pesan daripada Allah melalui Nabi Yesaya ini. Nah, pemirsa dikasih Tuhan, pesan ini berlaku juga bagi kita saat ini. Allah peduli apapun permasalahan kehidupan kita hari-hari ini. Allah mengerti ya, apapun kehidupan yang hari-hari ini kita jalani, kita lalui di dalam Tuhan, bahwa Tuhan memperdulikan kita sebagaimana Tuhan juga memperdulikan bangsa Israel. Dikatakan bahwa pesan ini menjadi berkat bagi kita di masa-masa pandemi sekarang ini. Firman Allah berkata, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Pemirsa janji manis yang dikasih Tuhan, bahwasanya Allah siap mencurahkan kekuatannya bagi setiap kita, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun persoalan kondisi kita, seberat apapun permasalahan yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan siap sedia untuk menyatakan penyertaannya buat kehidupan kita. Sebab itu kebenaran ini jadi jawaban bagi kita semua di masa-masa yang sangat-sangat sulit akibat dampak daripada pandemi COVID ini. Ya, ada banyak dari kita yang mengalami tekanan oleh karena keuangan yang merosot. Ada banyak kita yang mengalami persoalan oleh karena kesehatan, ya, terimbas, terkena penyakit COVID. Pesan ini biarlah menjadi jawaban dari Tuhan bagi kita semua, agar setiap kita mengalami keselamatan. Yang pertama adalah berkat keselamatan daripada Tuhan, dan yang kedua adalah berkat penyertaan dari Tuhan bagi setiap kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mengalami kasih karunia Allah secara sempurna dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan mau di masa-masa pandemi ini, ya, kita boleh tinggal tenang. Tuhan katakan tenang, jangan panik, jangan takut, jangan kita mau dibayang-bayangi oleh ketakutan, oleh kecemasan, oleh kekhawatiran, bahkan terlebih oleh keputusasaan. Tuhan mau melepaskan kita dari bayang-bayang semuanya itu. Sebab itu Dia berfirman kepada kita, tinggallah tenang dalam hadirat Allah. Kenapa Tuhan katakan tinggal tenang? Firman Allah berkata bahwa di dalam tinggal tenang bahwa penyertaan Allah yang sempurna akan Allah nyatakan bagi setiap kita yang percaya di dalam Dia. Sebab itu masuklah dalam hadirat kudus Allah. Jangan keluar dari hadirat Allah sampai engkau alami kuasa Tuhan dalam hidupmu. Tinggallah tenang di dalam hadiratnya. Hampiri Tuhan setiap saat, setiap waktu, all time. Waktu-waktu ini, waktu yang Tuhan sediakan bagi kita, untuk kita memperbanyak diri tinggal dalam hadirat Allah, agar kuasa penyertaannya sempurna tinggal dalam kehidupan setiap kita yang percaya di dalam Dia. Ya, bagian akhir ayat ini menjadi kekuatan bagi kita di dalam melewati masa-masa yang sulit yang terjadi hari-hari ini akibat pandemi COVID-19. Yang kedua adalah firman Allah katakan, untuk kita mengalami penyertaan Allah yang sempurna, kita bukan hanya tinggal tenang, tetapi kita juga harus percaya penuh kepada Kristus Tuhan, penolong kita yang ajaib. Semakin engkau ragu, semakin engkau cemas, semakin engkau takut,
semakin hilang kepercayaanmu, semakin kecil bahkan hilang kepercayaanmu. Sebab itu Tuhan hendak membangunkan engkau melalui kebenaran firman ini. Percaya penuh kepada Dia. Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan sanggup memberikan mujizat buat kehidupanmu. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar buat kehidupanmu. Tuhan sanggup mengangkat engkau. Jangan takut. Percaya kepada Tuhan. Percaya sepenuh hatimu kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang dahsyat dan ajaib. Kita belajar bagaimana iman Daud di hadapan Tuhan ketika seluruh bangsa Israel ada dalam bayang-bayang ketakutan karena sosok Goliat yang mengancam keselamatan bangsa Israel pada waktu itu. Apa yang Daud nyatakan di hadapan seluruh bangsa Israel ini? Melalui 1 Samuel 17 ayat 37 dikatakan, pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa. Ulangi, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Sebuah pernyataan iman yang Daud nyatakan kepada Saul, kepada juga seluruh bangsa Israel di tengah situasi kondisi yang mencekam. Namun kita melihat sikap iman Daud yang memecah kebuntuan, yang memecah suasana ketakutan yang membayangi seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Pernyataan iman inilah yang perlu kita miliki hari-hari ini di hadapan Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Kalau Tuhan seperti mana Daud nyatakan, kalau Tuhan sanggup melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia pun akan sanggup memberikan kepadaku kemenangan atas Goliat. Itulah yang ada di hati Daud, dan Tuhan mau ini juga ada dalam hati kita. Percaya penuh akan kuasa penyertaan Allah yang sempurna. Tuhan mau bebaskan kau dari bayang-bayang kekhawatiran, bayang-bayang ketakutan, kecemasan, ketiadaberdayaan. Engkau bersama dengan Tuhan. Engkau berjalan bersama Allah Israel yang dahsyat dan ajaib. Besarkan imanmu di hadapan Tuhan hari ini dalam menghadapi tantangan yang terjadi dalam kehidupanmu. Dia yang sanggup memelihara bangsa Israel di tengah padang gurun yang tidak ada satu apapun makanan yang bisa dimakan. Tetapi kita melihat perkuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan adakan mujizat berkat-Nya setiap hari bagi bangsa ini, sehingga 40 tahun lamanya mereka di padang gurun, tetapi mereka mengalami pemeliharaan Allah yang dahsyat dan ajaib. Bahwasanya kebenaran ini biarlah menjadi berkat bagi seluruh pemirsa Janji Manis. Ya Tuhan mau setiap kita sebagai umat Allah menerima berkat spesial. Yang pertama berkat keselamatan kekal yang Allah sudah berikan melalui Kristus Tuhan. Dan yang kedua adalah berkat penyertaan Allah yang sempurna. Tuhan mau juga kita terima jadi bagian dalam kehidupan kita, di dalam kita melalui masa-masa yang sulit hari-hari ini. Tuhan mau engkau menang, Tuhan mau engkau tetap diberkati, Tuhan mau engkau tetap menjadi berkat di masa pandemi ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, semua pemirsa Janji Manis dari Sabang sampai Merauke, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita datang sekali lagi di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebenaran-Mu yang indah yang Kau nyatakan Tuhan. Saat ini Bapak, kami bersyukur buat berkat spesial yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Dan kami terima dan sudah kami terima melalui Kristus Tuhan berkat keselamatan yang kekal Bapa. Dan kami pun akan rindu Tuhan mengalami berkat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Di masa-masa yang penuh tantangan ini Tuhan, di mana masa-masa yang penuh ancaman ini Bapa, kami mau Tuhan selalu mengalami penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih buat pesan-pesan firman-Mu Tuhan, agar kami tinggal diam dalam hadirat Allah, agar kami terus mencari wajah-Mu Tuhan, agar kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, dan agar kami Tuhan percaya penuh akan pemeliharaan
kebesaran dan kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati hamba-Mu, berkati setiap pemirsa Janji Manis Tuhan, dan seluruh tim yang bekerja Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu Bapa. Haleluya. Amin.